Shalom, selamat sore para perempuan yang Tuhan kasihi, yang berbahagia, yang tengah berada di rumah. Di sore hari ini kembali kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur dan bakti kita kepada Dia, sekaligus sebagai upaya kita untuk tetap dapat menjalani hidup dalam tuntunan dan arahan serta bimbingan firman Tuhan. Karena itu, para perempuan yang berbahagia, sore hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merendahkan diri, menaikkan ungkapan syukur kepada Allah, sekaligus juga kita akan mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu sebab di sore hari ini kami dapat kembali menaikkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami melaksanakan tugas dan aktivitas kami dari pagi hingga pada sore hari ini. Dan ketika sore ini menjadi bagian yang kami rasakan bersama, maka kami bersama-sama akan menghayati kembali akan hakikat dan keberadaan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Terlebih ajar kami ya Tuhan untuk dapat menghayati kehadiran dan keberadaan kami dengan senantiasa didasarkan pada tuntunan dan pimpinan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengarahkan hati, kami mengarahkan pikiran kami. Kini bersabdalah dan berkata-katalah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, di sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Keluaran pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Keluaran pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 22 dikatakan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik pada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungainya, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian, ibu-ibu, para perempuan yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama pada sore hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara dan juga melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Saya percaya dan saya yakin bahwa sejak kecil kita diajarkan untuk melakukan yang baik oleh orang tua kita. Bahkan kepada anak-anak kita pun juga mengajarkan hal yang sama.
agar anak-anak kita melakukan hal yang baik di tengah-tengah hidupnya. Baik ketika mereka berada di rumah, baik ketika mereka bermain di lingkungan, ataupun ketika mereka berada di sekolah. Hemat saya tidak ada seorang pun di antara kita yang mengajarkan hal yang tidak baik. Hemat saya tidak ada seorang pun di antara kita selaku orang tua, baik ibu ataupun bapak, yang mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan hal yang jahat, yang mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan hal yang buruk dan yang tidak baik. Saya percaya semua orang tua pasti mengajarkan hal yang baik, termasuk firman Tuhan. Firman Tuhan juga selalu mengajarkan hal yang baik kepada kita. Firman Tuhan selalu mengajarkan hal-hal yang indah untuk kita lakukan dalam hidup kita, baik untuk hidup pribadi kita ataupun untuk hidup bersama kita dengan orang lain. Baik orang lain itu adalah dalam konteks keluarga, dalam konteks persekutuan, ataupun dalam konteks di tengah-tengah masyarakat. Firman Tuhan juga mengajarkan hal yang baik pada kita. Dan saya percaya tidak ada bagian firman Tuhan yang mengajarkan hal yang tidak baik kepada kita. Namun pada kenyataannya, mengapa masih ada, bahkan masih banyak orang yang sepertinya kesulitan untuk melakukan apa yang baik? Mengapa masih banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita, apakah dia gendernya laki-laki atau perempuan, sepertinya tidak mudah untuk melakukan hal yang baik? Sepertinya memiliki banyak tantangan ketika harus melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Ya, melakukan apa yang baik, sekalipun itu sudah diajarkan berulang-ulang, untuk melakukan apa yang baik, sekalipun itu sudah ditanamkan sejak masa kecil, ternyata itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang gampang. Masih ada banyak orang di tengah kehidupan kita mengalami kesulitan untuk melakukan apa yang baik, karena memang ternyata, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, melakukan apa yang baik itu penuh dengan tantangan. Bahkan ketika seseorang diajak, dituntut untuk melakukan hal yang baik dalam hidupnya, hal yang baik di tengah-tengah perjalanan kesehariannya, tantangannya tidak main-main, tantangannya tidak sedikit. Termasuk untuk kita selaku perempuan. Banyak mungkin di antara kita yang berusaha untuk terus melakukan hal yang baik, bahkan untuk terus mematuhi apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Tapi dalam prakteknya, kita masih kesulitan untuk melakukan hal yang baik. Karena tidak jarang konsekuensi yang kita terima ketika kita melakukan yang baik itu bukan hanya kita akan menuai hal yang baik dalam arti kita dipuji. Ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita berinisiatif untuk melakukan apa yang benar, kadang tidak mendapat respon yang baik, tidak mendapat respon yang sebanding. Apalagi ketika kita mencoba membangun inisiatif dalam rangka mewujudkan hal yang baik itu di tengah-tengah kehidupan kita. Pada saat yang sama, ada banyak orang justru bukan melakukan yang baik, justru mereka melakukan yang tidak baik. Nah, ketika mereka melakukan yang tidak baik, lalu kita sendirian melakukan apa yang baik, konsekuensinya jelas. Kita bisa menjadi orang yang dikatakan aneh sendiri. Kita bisa menjadi orang yang dipandang beda sendiri. Dan ketika kita dipandang aneh, dipandang beda sendiri, belum tentu semua orang pada akhirnya siap menerima konsekuensi itu.
belum tentu pada akhirnya setiap orang mau dengan konsekuensi logis seperti itu. Bagian pembacaan Alkitab yang kita baca saat ini mengajarkan kepada kita ada 2 orang perempuan yang berinisiatif untuk melakukan hal yang baik, bukan hanya bagi orang sebangsanya. 2 perempuan ini, yakni Shipra dan Pua, punya inisiatif untuk melakukan hal yang baik, tetapi juga untuk orang lain, yang notabene adalah orang yang akan ditolongnya, orang yang menjadi perhatian. Kedua perempuan bernama Pua dan Shipra ini adalah kelompok orang yang saat itu tengah menjadi budak di tempat mereka, di tengah-tengah bangsanya. Shipra dan Pua punya inisiatif untuk menolong mereka, khususnya adalah para perempuan, sesama perempuan yang akan memasuki proses persalinan. Niat baiknya, niat tulusnya adalah menolong, melakukan yang baik, memperjuangkan kehidupan, menghadirkan masa depan. Niatnya adalah itu. Tujuan utamanya adalah memelihara kehidupan. Tetapi lihat reaksi orang di sekitarnya. Tetapi lihat respon orang di sekitarnya. Ketika Shipra dan Pua berinisiatif untuk melakukan yang baik demi memperjuangkan hadirnya kehidupan yang baru, demi memperjuangkan masa depan yang baru, orang di sekitarnya termasuk pemimpin bangsanya sendiri tidak suka dengan apa yang baik, tidak senang dengan niat baik yang dilakukan oleh Shipra dan Pua. Bahkan ketidaksenangan dan ketidaksukaan itu terungkap jelas lewat pesan yang disampaikan. Jika perempuan Israel itu bersalin atau perempuan Ibrani itu bersalin dan lahir anak laki-laki, maka bunuhlah. Artinya niat baik, perbuatan baik tidak selalu mendatangkan respon baik, baik dari orang yang akan ditolong ataupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita sendiri. Namun, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, sikap Shipra dan Pua jelas. Pilihan hidup Shipra dan Pua jelas. Tujuan utama mereka memberi perhatian, menunjukkan empati jelas, memelihara kehidupan, menyelamatkan kehidupan, menghadirkan kehidupan. Dan karena itu, sekalipun ada konsekuensi logis dari perbuatan baik yang mereka lakukan, pilihan mereka tetap melakukan yang baik. Bahkan pilihan mereka didasarkan bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada pemimpinnya, tapi pilihannya didasarkan pada takut akan Tuhan. Itulah sebabnya tindakan yang dipilih dan dilakukan oleh Shipra ketika menolong para perempuan Ibrani bersalin, mau laki-laki atau perempuan anak yang dilahirkan dari perempuan Ibrani itu, ditolongnya. Tidak satupun dari anak yang dilahirkan itu ketika berjenis kelamin laki-laki dibinasakan, diakhiri hidupnya. Tidak. Takut akan Tuhan lebih menjadi pilihan, lebih menjadi pedoman, lebih menjadi tujuan, lebih menjadi bagian dari penghayatan hidup Shipra dan Pua. Dan ketika mereka mengedepankan takut akan Tuhan, sehingga tetap melakukan yang baik dan tetap berbuat baik, kita melihat ibu-ibu dan saudariku yang Tuhan kasihi, Tuhan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Shipra dan Pua. Tuhan mengganjar apa yang dilakukan oleh Shipra dan Pua dengan kebaikan. Dikatakan dalam bagian yang kita baca, akhirnya Shipra dan Pua juga bisa berumah tangga, bisa berkeluarga. Oleh karena kebaikan yang mereka semai, kebaikan yang mereka tabur, sekalipun itu berhadapan dengan tantangan dan pergumulan, mereka tetap setia melakukan yang baik. Mereka tetap tekun untuk melakukan yang baik.
bagaimana dengan kita selaku para perempuan gereja? Ketika realitas di tengah kehidupan kita memperlihatkan juga ada banyak kaum perempuan mungkin tidak melakukan hal yang baik, baik dari perbuatan, dari sikap hidup, dari perkataan. Apakah kita akan tetap melakukan hal yang baik? Ketika ada banyak perempuan di sekitar kita memperlihatkan perilaku yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Hemat saya, para perempuan yang Tuhan kasihi, kita patut belajar dan mencontoh keteladanan yang diperlihatkan oleh Shipra dan Pua. Takutlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kita takut kepada Tuhan, kalau kita hormat kepada Allah, kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan tujuan kita adalah untuk kemuliaan Allah, maka pastilah yang baik yang akan kita pilih dan kita tempuh sebagai perjalanan dari setiap langkah-langkah kita. Yang kedua, belajar dari Shipra dan Pua. Melakukan yang baik akan membawa dan menuntun seseorang pada sebuah masa depan yang jauh lebih baik. Tapi melakukan apa yang jahat bisa jadi bukan hanya orang lain yang akan mengalami ketidakbaikan, yang akan mengalami ketidaksenangan. Bisa jadi kita sendiri akan mengalami hal yang tidak baik. Karena itu, belajar dari Shipra dan Pua, tetaplah untuk memilih melakukan apa yang baik. Sekalipun untuk melakukan apa yang baik itu tidak mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Setialah untuk melakukan yang baik, karena Allah kita juga melakukan apa yang baik di sepanjang karya dan pelayanannya. Maka keteladanan Allah yang telah melakukan apa yang baik itu seharusnya menjadi bagian yang kita hayati dan hidupi dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai perempuan. Melakukan yang baik itu tidak akan pernah membuat kita rugi, tapi melakukan apa yang baik itu pada akhirnya bisa mendatangkan sukacita, bukan hanya buat kita, tetapi juga bagi orang-orang yang kita jumpai dan kita sebarkan kebaikan kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati.